Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Ena, kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Ena, sehingga hari ini Bu Ena dapat menyapa kalian dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Selanjutnya, harapan Bu Erna, kalian hari ini sudah semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, aji morning, yang kedua, salat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Salat 5 waktu harus kalian jaga. Dan ingat, jangan lupa setelah kegiatan ataupun aktivitas, jangan lupa ya, kalian harus rajin-rajin mencuci tangan memakai sabun, oke? Kemudian, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Itu ya, ingat pesan-pesan dari Bu Erna. Selanjutnya, anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini kita akan belajar materi baru anak-anak. Kemarin kita sudah belajar apa? Siapa yang ingat? Iya, pintar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Bayyinah. Apa ya? Sekarang kita akan belajar apa? Ini dia. Semuanya fokus. Ya, amati gambar berikut ini. Mana Bu Ena gambarnya? Ini dia. Nah, gambar apa ya kira-kira? Iya, pintar sekali. Gambar anak yang sedang membaca Al-Quran. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, yuk kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Baik, sudah siap untuk belajar? Oke, tadi Bu Ena sudah menyampaikan bahwa kalian disuruh mengamati gambar yang Bu Ena sampaikan. Apa tadi gambar apa? Iya, gambar seorang anak yang sedang membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, dalam membaca ataupun menghafal Al-Quran tidak boleh asal-asalan. Kenapa? Karena yang pertama akan tidak sesuai dengan kaidah membaca ataupun menghafal Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua akan mengubah makna ataupun arti. Makanya hari ini kita bersama-sama belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga bacaan dan hafalan kita sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran. Dalam hadis disebutkan, siapa yang ingat? Iya, pintar sekali. Al-mahiru bil Qur'ani ma'asafarotil kiromil baroro walladhi yakra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alai syakullahu ajroni. Artinya, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat, yang tidak mahir membaca 2 pahala baginya. Oke, hari ini kita bersama-sama belajar agar kita bisa mendekati mahir membaca Al-Quran sehingga kita bersama dengan para malaikat. Oke, siap, fokus. Anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini kita akan belajar tentang waqaf dan wasal. Apa itu waqaf dan wasal? Kita akan belajar satu persatu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang waqaf. Apa itu Bu Erna waqaf? Waqaf adalah secara bahasa artinya berhenti. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian bacaan waqaf itu apa? Bacaan waqaf artinya cara membunyikan kalimat ketika berhenti. Sekali lagi, bacaan waqaf artinya apa? Cara membunyikan kalimat ketika berhenti. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Nah,
anak-anakku yang solih dan solihah, kita hari ini fokus untuk mempelajari pengertiannya saja, karena banyak sekali untuk macam tanda-tanda wakaf kita akan pelajari hari berikutnya. Oke? Nah, kita fokus ya. Wakaf itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama apa? Ini dia, wakaf iftirori. Ya, yang pertama itu adalah wakaf iftirori. Wakaf iftirori itu apa, Bu Erna? Ini dia, yaitu menghentikan bacaan yang belum sempurna dalam keadaan terpaksa. Sekali lagi, wakaf iftirori itu adalah menghentikan bacaan yang belum sempurna dalam keadaan terpaksa. Misalkan dalam keadaan terpaksa itu apa saja ya, Bu Erna? Misalkan kehabisan nafas, kemudian batuk, lupa, bersin, misalkan contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan berhenti. Nah, itu namanya wakaf iftirori, menghentikan bacaan yang belum sempurna, belum selesai di tengah-tengah bacaan karena dalam keadaan terpaksa. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah wakaf, ini dia. Wakaf ikhtiari atau ijtihadi. Yang tadi iftirori, cara menghentikan bacaan dalam keadaan terpaksa, belum sempurna ya bacaannya. Ya di tengah-tengah ayat belum selesai, tapi misalkan kalian kehabisan nafas ataupun batuk dan sebagainya ya tadi ya. Nah, yang kedua adalah wakaf ikhtiari atau ijtihadi. Apa itu wakaf ikhtiari atau ijtihadi? Kita belajar bersama-sama. Ini dia. Yaitu jika pembaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Oke, wakaf itu berarti jika pembaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya. Oke, sesuai pilihan dirinya. Biasanya ini adalah orang yang mahir dalam bahasa Arab sehingga tahu artinya atau maknanya. Oh, kalau misalkan di ayat pertama itu tidak diperbolehkan berhenti di sini karena itu menyalahi kaidah bahasa Arab dan sebagainya. Oke? Nah, ulangi lagi, wakaf ikhtiari atau ijtihadi itu adalah atas pilihan pembaca Al-Quran itu sendiri karena kepemahamannya tentang kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Dia sudah pandai dalam mempelajari bahasa Arab artinya sehingga tahu tentang arti Al-Quran itu sendiri. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam wakaf ikhtiari atau ijtihadi. Ada 8 anak-anak. Fokus semuanya. Oke, kita bersama-sama menganalisa satu persatu pengertian wakaf, macam-macam wakaf ikhtiari atau ijtihadi. Oke, siap fokus? Yang pertama itu adalah wakaf tam. Wakaf tam itu adalah wakaf yang sempurna. Ya, tam itu sempurna. Apa itu wakaf tam atau sempurna? Nih, menghentikan bacaan Al-Quran berarti wakaf itu berhenti. Tadi ya, Bu Ena menyampaikan wakaf itu berarti berhenti. Menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang dari segi makna dan lafalnya tidak ada kaitan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya. Nih kata kuncinya ini. Wakaf tam itu menghentikan bacaan yang makna dan lafalnya tidak berkaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Bisa dipahami? Kata kuncinya kalau tam yang sempurna itu makna dan lafalnya makna dan lafalnya tidak ada kaitannya dengan ayat sebelum ataupun sesudahnya. Oke, paham? Kemudian yang kedua itu adalah wakaf kafi. Ya, wakaf kafi itu wajar atau memadai. Apa itu wakaf kafi? Wakaf kafi itu adalah wakaf ya berhenti.
berhenti pada suatu kalimat yang dibaca sempurna tanpa melakukan pemotongan kalimat di tengah ayat. Nah, dibaca sampai selesai, sampai sempurna, tidak memotong di tengah ayat. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Bisa dipahami? Nah, dan tidak memiliki ikatan lafal dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Bisa dipahami ya? Itu kalau yang kafi menghentikan sampai akhir, ya, sampai sempurna. Menghentikan bacaannya itu sampai wakof yang sempurna. Kata kuncinya tidak memiliki ikatan lafal dengan kalimat sebelum ataupun sesudahnya, tetapi maknanya ada kaitannya. Bisa dipahami? Ulangi lagi ya. Kalau wakof tam itu tadi makna dan lafalnya tidak berkaitan. Kalau yang kafi lafal tidak berkaitan, tapi maknanya berkaitan. Paham? Oke. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah wakof hasan. Wakof hasan itu adalah baik. Apa itu wakof hasan atau baik? Menghentikan bacaan Al-Quran pada ayat yang susunan kalimatnya sudah sempurna. Kata kuncinya, hasan itu menghentikan bacaan yang apa tadi? Susunan kalimatnya sudah sempurna. Ingat-ingat ya, hasan itu susunan kalimatnya sudah sempurna. Kemudian yang keempat adalah wakof qobih. Apa itu wakof qobih? Wakof qobih itu adalah menghentikan bacaan pada tengah-tengah ayat. Banyak sekali di antara kita yang berhenti di tengah-tengah ayat atau yang tidak sempurna, ya, belum saatnya wakof sudah berhenti. Itu yang tidak diperbolehkan karena apa? Sehingga arti dan kandungan ayatnya itu akan mengalami perubahan. Nah, wakof yang qobih ini harus dihindari. Bisa dipahami? Wakof qobih itu berhenti di tengah-tengah bacaan yang belum sempurna, sehingga arti dan maknanya berubah, mengalami perubahan arti. Bisa dipahami ya? Harus dihindari wakof qobih ini. Oke? Kemudian yang kelima. Yang kelima apa anak-anak? Iya ini. Yang kelima adalah wakof bayan. Wakof bayan itu artinya apa? Menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat ataupun ayat yang masih ada keterkaitan. Nah, masih ada kaitannya dengan lafal sebelum dan sesudahnya. Bisa dipahami? Kalau bayan ada keterkaitan lafal saja ya, lafal sebelum dan sesudahnya, tidak dengan maknanya. Oke? Sekali lagi, bayan itu menghentikan bacaan pada suatu kalimat yang masih ada keterkaitan lafal dari sebelum ataupun sesudahnya, sehingga dengan keterkaitan itu, lafal sesudahnya tidak bisa dipahami tanpa lafal sebelumnya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian yang keenam. Yang keenam itu adalah wakof jaiz. Wakof jaiz itu apa, Bu Erna? Yaitu menghentikan kalimat dalam sebuah ayat ataupun lafal yang datang setelah berhenti membaca. Nah, itu bisa dijadikan awal bacaan tanpa mengurangi arti dan maksud kalimat. Bisa dipahami kata kuncinya kalau jaiz yang datang setelah berhenti membaca. Kemudian hal itu bisa dijadikan awal untuk membaca langsung dilanjutkan kembali. Oke? Tidak mengulang lagi. Sekali lagi, jaiz itu menghentikan bacaan yang datang setelah berhenti membaca. Itu bisa dijadikan awal bacaan.
tanpa mengurangi arti lagi. Oke, datang setelah berhenti membaca. Itu kalau jaiz. Kemudian yang ketujuh sekarang. Yang ketujuh itu adalah waqaf sholih. Waqaf sholih itu artinya apa, Bu Ena? Yaitu menghentikan bacaan karena lafal tempat dia berhenti menjelaskan lafal ayat sesudahnya. Beda ya, kalau bayan tadi sebelum dan sesudahnya, kalau yang sholih hanya sesudahnya saja, menjelaskan lafal ayat sesudahnya. Bisa dipahami? Kalau bayan sebelum dan sesudah, kalau sholih sesudahnya saja. Bisa dipahami? Sekali lagi, waqaf sholih itu adalah lafal tempat dia berhenti menjelaskan lafal ayat sesudahnya. Yang terakhir adalah waqaf mafhum. Waqaf mafhum itu adalah menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang sempurna. Ya, kalimat tersebut sudah sempurna baik dari segi lafal maupun arti. Sehingga kalimat tersebut bisa dijadikan awal bacaan tanpa merusak arti dan maksud. Mafhum itu adalah menghentikan menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang sempurna baik dari segi lafal maupun arti. Sehingga bisa dijadikan awal bacaan tanpa merusak makna atau arti. Bisa dipahami? Oke, kita mengingat kembali ya. Yuk bersama-sama. Fokus semuanya. Maaf. Yang pertama tadi waqaf apa anak-anak? Jawab bersama-sama. Yuk. Ya, pintar sekali. Yang pertama adalah waqaf tam. Kata kuncinya apa tadi tam? Iya. Menghentikan bacaan apa kata kuncinya? Makna dan lafalnya itu tidak ada kaitannya dengan ayat sebelum ataupun sesudahnya. Tidak ada kaitan. Itu kalau tam. Tam itu sempurna. Kemudian kalau yang kedua adalah waqaf kafi. Waqaf kafi itu apa? Waqaf yaitu berhenti, menghentikan bacaan di mana tidak memiliki ikatan lafal dengan kalimat sebelum ataupun sesudahnya. Oke, menghentikan bacaan tapi tidak memiliki lafal tidak memiliki ikatan lafal sebelum ataupun sesudahnya, tapi memiliki ikatan makna. Bisa dipahami? Kalau kafi itu adalah menghentikan bacaan yang lafalnya tidak punya ikatan baik sebelum atau sesudahnya, tetapi mempunyai ikatan makna. Beda ya antara yang tam. Tam itu lafal dan maknanya tidak ada ikatan baik sebelum ataupun sesudah. Kalau kafi, lafalnya saja yang tidak mempunyai ikatan baik sebelum atau sesudah, tapi maknanya punya ikatan. Bisa dipahami? Sekarang ini adalah waqaf hasan. Hasan itu adalah menghentikan bacaan yang apa tadi? Ya, susunan kalimatnya sudah sempurna. Hasan, susunan kalimatnya sudah sempurna. Ingat-ingat ya. Kemudian yang keempat, waqaf apa? Qobih. Waqaf qobih itu apa, Bu Ena? Yo, siapa yang ingat tadi? Ya, menghentikan bacaan di tengah-tengah ayat yang belum sempurna. Sehingga mempengaruhi arti maupun makna. Jangan dilakukan ya, harus kita hindari waqaf qobih ini. Menghentikan bacaan di tengah-tengah ayat sehingga arti dan maknanya berubah. Harus kita hindari. Kemudian yang kelima, tadi apa? Siapa yang ingat waqaf apa? Iya, waqaf bayan. Bayan itu kata kuncinya apa? Ya, bayan itu masih ada kaitannya antara lafal sebelum dan sesudahnya. Oke? Kalau bayan masih ada kaitannya dengan lafal sebelum dan sesudahnya. Kata kuncinya itu masih ada kaitannya.
lafal sebelum maupun sesudahnya. Kemudian yang keenam adalah wakaf jaiz. Jaiz itu artinya apa? Jaiz itu adalah menghentikan bacaan Al-Quran yang datang setelah berhenti membaca. Bisa dipahami ya? Lagi-lagi, wakaf bayan itu ada kaitannya lafal sebelum dan sesudahnya. Kalau jaiz itu adalah menghentikan bacaan yang datang setelah apa tadi? Ya, berhenti membaca. Yang ketujuh adalah wakaf sholih. Wakaf sholih itu adalah, apa kata kuncinya? Iya, menghentikan bacaan lafal tempat dia berhenti itu menjelaskan lafal ayat sesudahnya. Oke, sesudahnya saja. Di mana dia tempat berhenti itu lafalnya menjelaskan ayat sesudahnya. Itu baru yang namanya wakaf sholih, sesudahnya saja, bukan sebelumnya ya, sesudahnya. Kemudian yang terakhir adalah wakaf mafhum. Mafhumnya adalah menghentikan bacaan pada kalimat yang sempurna. Sempurna baik dari apa? Segi makna maupun arti. Bisa dipahami? Oke, anak-anakku yang sholih dan sholihah, demikian tadi pembelajaran untuk macam-macam wakaf baik idtirori maupun ikhtiari atau ijtihadi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, untuk tugas yaitu silakan anak-anak untuk menganalisa macam-macam pengertian wakaf ikhtiari atau ijtihadi. Dengan cara apa? Caranya setelah dianalisa, memilih pasangan yang tepat dari macam-macam wakaf ikhtiari ini dengan pengertiannya. Bisa dipahami? Oh, wakaf kami itu tadi apa ya? Nah, itu dipilih pasangan yang tepat. Atau misalkan wakaf nomor 1, wakaf kami itu pasangannya pengertiannya B atau apa. Bisa dipahami ya? Oke, itu untuk tugas. Kalau sudah, silakan nanti kalian kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Menjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.